Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung sekarang masih masa pandemi COVID-19, maka kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi, tetap belajar dari rumah, tetap berada di rumah. Kemudian jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan tetap semangat mengikuti materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang beberapa alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang, yang kedua adalah alat ukur massa. Nah, apa saja dan bagaimana? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Ini ada beberapa contoh alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Nah, ini mistar atau penggaris. Kemudian yang kedua namanya adalah jangka sorong. Ini jangka sorong. Berikutnya yang ketiga, ini namanya mikrometer skrup. Nah, seperti ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Ini penggarisnya atau mistar. Untuk penggaris kegunaannya adalah untuk mengukur panjang. Satuan untuk penggaris adalah sentimeter. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan penggaris. Berikutnya adalah bagaimana kita membaca hasil pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Pada mistar ini satuannya adalah sentimeter. Sentimeter ya. Nah, benda yang akan kita ukur ini. Ujung satu sudah sejajar dengan 0. Nah, ujung yang kedua ini yang akan kita baca. Nah, patokannya adalah garis yang ini. Saya beri tanda di sini. Nah, sebelum garis ini yang terbaca adalah 1, 2, 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Berarti hasil ukurnya itu 3,4. Karena ini ada lebihnya, berarti ada angka berikutnya. Berapa lebihnya? Lebihnya itu hanya boleh 2 angka. Angka 0 atau 5. Angka 0 itu kalau garis ini lebih dekat ke garis sebelumnya. Memberi angka 5 kalau garis ini lebih dekat ke garis setelahnya. Karena kalau dilihat di sini lebih dekat ke garis setelahnya, maka di sini dipasang 5. Jadi hasil pengukuran menggunakan penggaris untuk benda ini adalah 3,45 cm. Nah, untuk alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong itu seperti ini bentuknya, bagian-bagiannya. Untuk jangka sorong, dia ada rahang tetap. Rahang tetap. Nah, ini namanya rahang tetap. Sedangkan yang bisa bergeser ini namanya adalah rahang geser. Ya.
Pada rahang tetap di sini skalanya namanya adalah skala utama. Satuannya sentimeter. Sedangkan pada rahang geser ini namanya adalah skala nonius. Nah, kemudian kegunaannya khusus untuk mengukur diameter. Yang pertama, saya beri contoh ini, mengukur diameter luar benda. Nah, seperti ini. Kemudian dibaca berapa hasil pengukurannya. Ya. Kemudian yang kedua ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Penggunaannya seperti ini. Dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, membacanya nanti di sini. Kemudian fungsinya yang ketiga. Yang ketiga bisa mengukur kedalaman. Nah, ini ya. Pada jangka sorong ini adalah ujungnya. Nah, untuk mengukur kedalaman. Kedalaman berapa? Nah, seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, yang dibaca adalah sebelah sini. Nah, sebelah sini. Tapi pengukurannya ini tadi dimasukkan. Ini untuk mengukur kedalaman. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari jangka sorong dan fungsinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan kegunaan bagian-bagian dari jangka sorong. Sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika seperti ini, di sini terlihat angka 2, angka 3, ini namanya skala utama. Satuannya sentimeter. Sedangkan yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, sekarang kita baca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini. Patokannya adalah 0 yang bawah. Ini saya tandai di sini. Sebelum 0 yang bawah ini ya. Nah, ini yang terbaca angka berapa? Berarti sampai garis ini. Itu menunjukkan angka berapa? Menunjukkan angka 2,7. Ya. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Ini yang sudah pasti sebelum 0 yang bawah, sebelum garis 0 yang bawah. Itu 2,7. Nah, angka berikutnya karena ini masih ada lebihnya, berarti ada angka berikutnya. Di mana lihatnya? Lihatnya adalah di skala nonius. Kamu cek di skala nonius, garis skala nonius dan skala utama yang lurus itu menunjukkan angka berapa. Nah, dilihat yang lurus yang mana. Nah, ini yang lurus. Nah, ini angkanya adalah di sini ya, bukan di atas. Bacanya di sini, skala noniusnya. Nah, di sini garis ini menunjukkan angka 6. Jadi, hasil ukurnya adalah 2,76 cm.
untuk hasil pengukuran seperti ini. Gambarnya seperti ini. Kalau dijadikan milimeter, berarti 27,6 milimeter. Demikian cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, untuk alat ukur berikutnya adalah mikrometer skrup. Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini. Ini adalah mikrometer skrup. Saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah pengunci namanya. Ketika diarahkan ke sini, ini mengunci. Nah, ketika diarahkan ke sini, ini membuka. Kalau sudah dibuka, berarti bisa diputar. Ya. Kemudian, yang ini namanya adalah rahang tetap. Sedangkan yang bisa diputar, ini adalah rahang putar. Pada rahang tetap, ini skala utamanya. Ada skalanya, namanya skala utama. Pada rahang putar, ini juga ada skalanya. Namanya skala nonius. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mengukur ketebalan. Nah, bagaimana cara mengukur ketebalan? Cara mengukur ketebalan ini dibuka dulu ya. Maksimal hanya sampai 2,5 cm, ketebalan sampai 2,5 cm. Nah, bagaimana mengukur ketebalan? Saya tunjukkan ya. Setelah ini terbuka, bendanya dimasukkan seperti ini, kemudian digeser lagi. Nah, digeser seperti ini. Jadi bisa untuk mengukur ketebalan. Setelah pas, maka ini dikunci supaya tidak bergeser lagi nanti. Kemudian tinggal membaca, kita bacanya di sini. Nah, ini ada skala-skalanya ya. Skala utama, ini skala nonius. Nah, ini tadi bagian-bagian dari mikrometer skrup dan kegunaan mikrometer skrup. Itu tadi penjelasan tentang kegunaan mikrometer skrup, bagian-bagiannya. Sekarang kita bahas bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Di sini ada 2 gambar. Kita bahas gambar yang pertama terlebih dahulu. Mikrometer skrup, satuannya adalah milimeter. Ini skala utama, ini skala nonius. Angka-angka yang terlihat pada skala utama 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Nah, sedangkan bawah 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Nah, hasil pembacaan alat ukur untuk gambar yang pertama ini, patokannya adalah garis ini. Sampai garis ini, itu menunjukkan angka berapa terakhir? Terakhir menunjukkan angka 4. Berarti di sini 4. Langsung beri koma. Nah, kemudian angka berikutnya kita lihat yang segaris dengan
sumbu pada skala utama. Ini menunjukkan angka 30. Jadi di sini 4,30 mm. Itu untuk gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua. Gambar yang kedua sama, ini skala utama, ini skala noniusnya. Di sini menunjukkan angka terakhirnya adalah 6,5. Yang terakhir ini ya, sebelum garis ini adalah 6,5. Jadi hasil ukurnya 6,5. Kemudian garis yang lurus ini ke angka berapa ini? 34. 3-nya lurus dengan 5, kemudian 4. Lalu jumlahkannya ke bawah. Jadi 6,84. Itu hasil pengukuran untuk gambar yang kedua. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, ini adalah neraca Ohaus atau neraca lengan. Neraca Ohaus seperti ini gambarnya. Nah, bagaimana cara membaca neraca Ohaus? Kita simak berikut ini. Lihat gambar di bawah ini. Nah, untuk neraca Ohaus di sini ada 3 lengan. Satuannya adalah dalam gram. Nah, di sini menunjukkan angka 220, kemudian 1. Kalau sudah seperti ini, hasil pengukurannya ini gampang. Kamu tinggal menambahkan ini 200 ditambah 20, yang terakhir angka 1. Nah, penjumlahannya ke bawah jadi 221 gram satuannya. Nah, ini mudah kalau neraca Ohaus. Demikian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang dan alat ukur massa.